Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Tanpa diragukan lagi, mata iblis adalah musuh bebuyutan beruang iblis. Yang terakhir ini memiliki pertahanan fisik yang sangat bagus, tetapi pertahanan mereka terhadap serangan mental tidak bisa dipuji. Karena beruang iblis adalah binatang ajaib tingkat ke-6, mata iblis tidak mampu menghancurkan pertahanan mereka. Namun hanya dengan kejutan roh, mata iblis mampu membuat beruang iblis ini linglung. Dan, mengingat beruang iblis sedang memanjat, hal itu pasti akan menyebabkan mereka terjatuh. Mengingat perawakannya yang besar, kejatuhan seperti itu tidak akan jauh berbeda dengan tumbangnya pohon, sangat mempengaruhi pendakian iblis lainnya. Dengan cara ini, area yang dipertahankan oleh Long Hao Chen dan Han Yu tidak menerima banyak serangan dari iblis yang datang. Long Hao Chen tidak bergerak, bahkan tidak 1 inci pun. Sesaat setelah tindakan Long Hao Chen, Han Yu juga bertindak, sayap di punggungnya mengikuti Long Hao Chen, dan sesaat setelah lepas landas, matanya menjadi merah darah, saat dia membidik komandan iblis di sisi kanan. Seolah-olah mata iblis menempel pada Han Yu, dia mengikuti Han Yu sepanjang jalan. Lightning Flash mencapai kecepatan yang menakutkan, dan Long Hao Chen mengarahkannya ke area di tengah-tengah dua komandan iblis, seolah-olah bertujuan untuk menyerang keduanya pada saat yang bersamaan. Komandan iblis di sebelah kiri mengayunkan lengannya, tiba-tiba mengarahkan tebasan ke depan sambil melemparkan saudaranya ke depan, bersama dengan ujung pedang berwarna darah. Di udara, samar-samar seseorang bisa melihat sosok iblis besar berkedip, dikelilingi oleh area gelap. Tengkorak berwarna darah seukuran kepalan tangan tiba-tiba diluncurkan dari langit, ditujukan ke Long Hao Chen. Meskipun tengkorak berwarna darah ini berukuran kecil, begitu mereka melihatnya, Long Hao Chen dan Han Yu sama-sama merasakan sedikit ketakutan. Tepat pada saat ini, komandan iblis bereaksi. Riak lembut dan terdistorsi menyebar hingga diameter 1 meter di sekitar mata besar itu. Segera, kabut hitam yang terbentuk di belakang tengkorak berwarna darah itu menghilang, memperlihatkan sosok kedua komandan iblis, dan pada saat yang sama, serangan kejutan mental itu menyebabkan mereka melambat. Dalam keadaan Lightning Flash, Long Hao Chen memang terlalu cepat. Sejak tengkorak merah itu muncul, Long Hao Chen tidak butuh waktu lama untuk berbenturan dengan musuh. Namun, bukan tubuh Long Hao Chen yang terkena dampaknya, namun perisai berbentuk cangkang siputnya, yang langsung berubah menjadi ukuran diameter hanya 1/3 meter. Faktanya, pada saat komandan iblis bersaudara bergandengan tangan, kekuatan gabungan mereka sudah mencapai tingkat langkah ke-9, tengkorak berwarna darah ini sebanding dengan dataran tinggi spiritual yang sempurna. Sayangnya, mereka menemukan perisai tingkat epik yang berasal dari transformasi Starlight Divine Beast yang legendaris. Namun, tengkorak berwarna darah itu bukan hanya skill ofensif. Setelah kekuatan ofensifnya dihilangkan, tengkorak itu bertindak seolah-olah hidup dan menempel pada perisai siput matahari dan bulan. Dengan kilatan cahaya merah tua, wajah berbentuk tengkorak itu berubah menjadi iblis, menggigit perisai siput matahari dan bulan. Keterampilan saudara komandan iblis ini sangat kejam. Bakat besar yang dianugerahkan kepada kedua bersaudara itu membuat mereka menerima penghargaan dari Dewa Iblis Kematian Saminaga, dan dia secara pribadi mengajari mereka untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, mereka jauh melampaui komandan iblis lainnya dengan peringkat yang sama dalam hal keterampilan. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menghadapi Saint Knight yang mengenakan Gold Mithril Armor tingkat epik. Terlebih lagi, tengkorak berwarna darah ini juga memiliki kemampuan kontaminasi yang mengerikan, membuat tengkorak berwarna merah darah ini membutuhkan darah dan sebagian jiwa seorang iblis, dan oleh karena itu bisa disebut keterampilan atau peralatan. Dari percobaan iblis Commander bersaudara sebelumnya, bahkan sebuah peralatan legendaris, setelah digigit oleh tengkorak berwarna darah, akan menjadi rusak, atau bahkan hancur, bahkan peralatan epik pun akan sangat terpengaruh. Ketika mereka melihat perisai tingkat epik, mereka memutuskan untuk menggunakan tengkorak berwarna darah ini. Benda ini bernama Blood Grudge, kemampuan kutukan yang kuat yang akan membuat pusing manusia manapun. Sayangnya, mereka menemukan lawan yang salah hari ini.
jika saudara laki-laki itu mengarahkan dendam darah ini ke armor esensi emas Long Hao Chen, itu mungkin akan mempunyai efek tertentu, mengharuskan Long Hao Chen membuang waktu untuk menghilangkan efeknya. Namun sayangnya, target mereka kali ini adalah perisai siput matahari dan bulan. Faktanya, sepanjang sejarah manusia, binatang dewa cahaya bintang seperti siput matahari dan bulan dewa ini hanya muncul 3 kali, dan sebagai juru bicara Dewi Cahaya, kemurnian atribut cahaya mereka bahkan melampaui putra cahaya seperti Long Hao Chen. Bagaimana atribut cahaya dengan kemurnian seperti itu bisa terkontaminasi oleh efek benda sihir terkutuk semacam ini? Pada saat yang sama ketika kilau oranye dari siput matahari dan bulan ilahi bersinar, kilauan lembut dan bercahaya menyebar dari perisai, menyelimuti dendam darah itu. Kemudian, bulan perisai siput ilahi bersinar dengan intensitas tinggi, dan mengeluarkan sinar cahaya yang kuat, mengusir semua kegelapan di sekitarnya tanpa kecuali. Dalam lingkup cahaya terang ini, Long Hao Chen dan Han Yu sama-sama merasa seperti disegarkan oleh matahari terbit. Matahari yang sangat besar muncul, menyebabkan lengan kiri Long Hao Chen terasa berat, energi spiritual di tubuhnya terkuras dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 50.000 unit energi spiritual habis seperti itu. Tapi secara kebetulan, jumlah ini diekstraksi dari Gold Essence Mithril Armor, jika tidak, dia akan tersedot sepenuhnya hingga kering. Namun energi ini tidak dikonsumsi tanpa alasan yang baik. Di bawah pengaruh area cahaya terang yang dahsyat, saudara-saudara Komandan Iblis tiba-tiba terhenti. Mereka berteriak kesakitan, tapi tetap tidak bergerak sama sekali. Gas hitam keluar dari kulit mereka, berasal dari dalam tubuh mereka yang hancur dengan kecepatan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Bukan hanya musuh yang tertegun, bahkan Long Hao Chen pun terkejut. Itu sangat ekstrim bahkan menarik perhatian Long Tianying dan Saminaga, yang sebagian besar berada di langit berfungsi sebagai alat pencegahan. Warna emas itu sungguh luar biasa, tampaknya 7 warna pelangi berkilauan di dalam, seperti gelombang lembut yang beriak di dalam. Fenomena ini mencakup area berdiameter 100 meter, di mana hanya Long Hao Chen, Han Yu, mata iblis dan 2 komandan iblis yang tersisa. Mata iblis menghilang begitu cahaya ini muncul, dan mengandalkan kontraknya untuk pergi. Sekalipun cahaya terang ini tidak ditujukan padanya, dia tidak berani tetap di sini. Tapi Han Yu dan Long Hao Chen punya perasaan lain. Mereka merasa bahwa cahaya terang yang luar biasa ini telah mencapai tingkat transendensi. Semua rongga spiritual di tubuh mereka bergetar dengan aneh. Pada setiap getaran, rongga spiritual internal mereka terasa seolah mengembang, dan energi spiritual di dalam rongga-rongga ini bertransformasi hingga memasuki kondisi dataran tinggi spiritual dengan kecepatan yang menakutkan. Apa yang telah terjadi, dan bagaimana caranya? Long Hao Chen sendiri tidak tahu, tapi kedua komandan iblis ini dengan cepat runtuh, menghilang sedikit demi sedikit. Raungan ketakutan dan teriakan kemarahan mereka tidak ada gunanya sama sekali. Dalam cahaya berwarna pelangi, semua usaha sia-sia. Perisai siput matahari dan bulan telah berubah warnanya dari warna oranye pada tingkat epik, memperoleh warna emas yang terus bergerak mengelilinginya. Dendam darah telah menyebar sejak lama, langsung hancur karena kontak dengan perisai. Di langit, bayangan abu-abu melintas ke lokasi Long Hao Chen, dan di sampingnya, sinar biru keemasan berkedip. Tidak ada suara yang keluar, tapi di udara, sumber cahaya badai menyebar. Sumber cahaya ini terbuat dari perpaduan warna abu-abu dan emas kebiruan. Kemudian, Long Tianying terlihat duduk di belakangnya di tahta hukum dan ketertiban ilahi, sementara Saminaga kembali ke lokasi aslinya, tubuhnya mengeluarkan beberapa gelombang abu-abu. Pada bentrokan sebelumnya, kedua belah pihak tidak diuntungkan, tapi kalau dilihat dari wajah mereka, Long Tianying tampak jauh lebih gugup. Tentu saja, Saminaga bertujuan untuk menyelamatkan saudara-saudara komandan iblis ini, tapi Long Tianying telah menghentikannya. Hingga saat ini, kedua pasukan masih mempertahankan banyak pengendalian diri. Melihat bahwa tidak ada langkah ke-9 yang mengikuti kedua komandan tersebut, itu karena baik iblis maupun kuil ksatria tidak dapat menanggung kerugian sebesar itu. Sebagai dewa iblis kematian, Saminaga tidak akan membiarkan para elitnya mati tanpa bereaksi. Jika kerugian seperti itu terus berlanjut, bagaimana dia bisa berdiri sejajar dengan dewa iblis bulan dan bintang? Pada saat ini, tatapan Saminaga dan Long Tianying terfokus pada cahaya 7 warna itu. Perubahan besar juga terjadi pada angkatan udara di udara. Saat sinar cahaya emas kebiruan dan abu-abu menyebar, kekuatan udara dari kedua sisi menyebar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah dilanda topan, dan mendarat di tanah. Tidak ada yang berani tetap berada di langit.
jika gerakan mereka sedikit terlambat, mereka akan menahan guncangan dari aliran udara mengerikan yang menyebar dengan hebat di langit. Bentrokan antara kedua komandan menyebabkan dampak yang menghancurkan bumi, itulah sebabnya mereka tidak mau melakukan intervensi begitu saja. Jika kerusakan akibat pertempuran di antara mereka menyebar ke pasukan yang bertempur di bawah, kehancuran yang akan ditimbulkan bukanlah hal yang main-main. Namun yang mengejutkan semua orang yang menonton, pada saat sinar cahaya dua warna itu bersentuhan dengan perisai siput ilahi matahari dan bulan, sinar itu menyebar tanpa suara, tidak terpengaruh sedikit pun. Apa yang terjadi? Ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh semua yang hadir. Benar. Bagaimana dampak bentrokan antara dua panglima bisa dihentikan seperti itu, meskipun telah melemah seiring berjalannya waktu, bahkan di langkah ke-8 segera melarikan diri darinya, namun cahaya berwarna pelangi itu menghentikannya begitu saja. Cahaya 7 warna mulai melemah, menghilang secara bertahap, tapi hanya tulang yang tersisa dari kedua komandan iblis itu, dan bahkan tulang-tulang itu mulai berubah menjadi abu. Ini bukanlah pembunuhan instan, tapi tampak lebih mengerikan daripada pembunuhan instan di mata iblis. Meskipun dua saudara komandan iblis yang bersatu tidak berada pada level sejati di langkah ke-9, serangan kekuatan penuh mereka sudah mencapai level ini. Namun mereka mati seperti itu, tanpa ada cara untuk membalas, dan bahkan tidak mampu melawan lawan. Han Yu, yang awalnya bersiap untuk bergerak, melayang di sisi Long Hao Chen dengan wajah kosong, terdiam sesaat. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari perisai siput matahari dan bulan? Awalnya, ketika Long Hao Chen memperoleh perisai ini dari binatang ilahi cahaya bintang, Han Yu juga berada di sisinya, dan karena itu memahami asal-muasal benda ini dengan baik. Tapi apakah cahaya 7 warna terang ini benar-benar keluar dari sebuah peralatan epik? Tingkat epiknya terlalu kuat. Cahaya 7 warna yang terang akhirnya menghilang, dan yang tersisa hanyalah Long Hao Chen dan Han Yu, serta kristal ajaib dari dua iblis langkah ke-8. Keheningan yang aneh terjadi, menyebar ke seluruh medan perang, itu tidak bertahan terlalu lama, dan sekitar 10 detik kemudian, sorakan nyaring muncul di sisi jalur gunung penahan naga. Mereka secara pribadi telah menyaksikan keajaiban, kekuatan dari pusat kekuatan mereka sendiri. Mungkinkah orang lain selain ksatria ilahi lebih kuat dari ksatria esensi emas ini? Kuil ksatria tidak terkalahkan. Di tengah sorak-sorai ini, setiap ksatria tampaknya semakin bersemangat, dengan panik menyerang para iblis dan beruang iblis. Resimen ksatria lintas udara juga bersatu, mengambil inisiatif menyerang musuh udara. Tanpa diragukan lagi, kekuatan kuil ksatria telah mencapai puncaknya. Sebagai komandan mereka, bagaimana Long Tianying bisa membiarkan kesempatan bagus ini berlalu begitu saja? Ia segera memberi perintah untuk melancarkan serangan balik. Semua ksatria dari langkah ke-9 dari kuil ksatria naik ke langit, memberikan tekanan yang tidak dapat diatasi pada musuh yang mereka dekati secara perlahan. Mundur, Saminaga memberi perintah ini dengan tatapan dingin sambil mengangkat tangan kanannya. Cahaya yang kuat menyebar dari 8 dewa iblis, dan 8 pilar dewa iblis mereka mulai berkilau, menyelimuti pasukan iblis dalam jangkauan mereka, untuk membawa mereka kembali ke kamp mereka. Kapten, apa yang terjadi? Han Yu bertanya pada Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, saya juga tidak tahu. Tampaknya tengkorak merah yang kita temui sebelumnya membuat marah perisai siput matahari dan bulan ilahi, yang menyebabkan ia bertindak dengan sendirinya. Tidak mungkin aku bisa memiliki kemampuan sekuat itu. Untungnya, saya memiliki Gold Essence Armor, karena gerakan itu menggunakan lebih dari 50.000 energi spiritual saya. Namun, saya merasa bahwa cahaya 7 warna terang dari sebelumnya belum menunjukkan kekuatan aslinya, seolah-olah dibatasi. Han Yu terdiam. Jika begitu kuat ketika dibatasi, saya tidak berani membayangkan apa kekuatan sebenarnya. Long Hao Chen tidak tahu, dan Han Yu juga tidak tahu. Namun di sisi lain, Dewa Iblis Kematian Saminaga memberikan jawaban. Alat ilahi, kuil ksatria sebenarnya memiliki cadangan alat suci seperti itu. Jawaban yang sama muncul di benak Long Tianying, perisai itu pastilah alat ilahi. Kapan Hao Chen mendapatkan perisai seperti itu? Faktanya, singgasana ilahi adalah artefak ilahi kuil ksatria, namun bahkan di antara mereka, tidak pernah muncul perisai peringkat alat ilahi, dan perisai ini tidak sesederhana item pertahanan saja. Cahaya 7 warna terang sebelumnya itu seperti apa? Bahkan Long Tianying dan Saminaga tidak yakin bahwa mereka bisa tetap tidak terluka dalam cahaya itu. Peralatan ilahi selalu menjadi senjata yang paling tidak terduga. Itu karena kekuatan alat ilahi seperti bagian dari kekuatan dewa,
Alat ilahi yang berbeda pasti akan sangat berbeda, dan di antara alat-alat ilahi, jenis yang paling ditakuti adalah alat yang dapat mengeluarkan kekuatan absolut, dan siapa yang tahu kemampuan apa yang dimiliki perisai Long Hao Chen. Dengan lenyapnya cahaya 7 warna terang, energi spiritual Long Hao Chen dan Han Yu kembali ke keadaan cair, proses transformasi ini berjalan lambat. Faktanya, jika mereka ingin menggunakan spiritual High Clan dalam pertempuran, mereka setidaknya dapat mempertahankan energi spiritual mereka dalam kondisi ini selama 10 menit. Energi spiritual milik Long Hao Chen yang berubah menjadi bentuk ini tidak termasuk bagian yang berasal dari Gold Essence Armor. Fitur ini tampak seperti penguatan kemampuan yang diberikan Star King kepadanya, meski tidak sepenuhnya sama. Itu karena energi spiritual dalam tubuh seseorang berada dalam kondisi dataran tinggi spiritual membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan, dan pastinya jauh lebih kuat. Dengan transformasi kali ini, Long Hao Chen dan Han Yu memperoleh pemahaman tentang spiritual High Clan. Long Hao Chen tidak melepaskan sayap rohaninya, memegang bahu Han Yu dengan tangan kanannya. Hao Chen meminjam bantuannya untuk kembali ke jalur gunung penahan naga. Setelah kembali, Han Yu berbalik untuk melihat Long Hao Chen, tatap muka. Keduanya memiliki ekspresi heran. Meskipun pertarungan pertama mereka kembali bersama hanya membutuhkan waktu sekejap untuk diselesaikan, mereka pada akhirnya tetap harus bertarung bersama. Kapten, saya sudah mendengar beritanya. Kepala kuil memutuskan agar kami mengumpulkan 10 juta poin kontribusi sebelum membiarkan tim kami terbentuk kembali. Long Hao Chen mengangguk padanya dengan senyuman di wajahnya. Ya, kami perlahan-lahan akan mengumpulkan 10 juta poin ini. Dalam setahun, paling banyak 2 tahun, selama perang suci ini berlangsung kita pasti bisa mendapatkannya. Tentu Kapten, saya punya sesuatu untukmu dari Lin Xin, dan saya mendapat kabar dari semua orang. Mendengar kalimat terakhirnya, Long Hao Chen langsung terlihat tertarik. Apakah semuanya baik-baik saja? Han Yu mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan kita terpecah, tapi kita tidak akan mati begitu saja. Sekarang, setiap orang secara aktif berpartisipasi dalam perang suci dengan kuilnya masing-masing. Dari apa yang saya dengar, Yuan telah mengumpulkan cukup kontribusi untuk menjadi komandan resimen, dan Sima hampir sama, hanya Chai Er yang tampaknya tidak berpartisipasi secara aktif, malah berlatih secara diam-diam di kuil assassin. Mendengar dari Han Yu tentang keselamatan orang lain, Long Hao Chen sangat santai. Inilah yang paling ingin dia ketahui, berita ini memberinya peningkatan kepercayaan diri dan motivasi untuk menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Yang paling penting adalah semua orang aman dan sehat. Han Yu melanjutkan, Kapten, setelah kita kembali, saya akan memberikanmu pil yang disiapkan Lin Xin, itu termasuk pil pelatihan boa hutan dan jenis obat lainnya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tersenyum, saya tidak membutuhkan ini, simpan saja untukmu sendiri. Pil pelatihan boa hutan tentu saja bagus, tetapi energi spiritual eksternal saya sudah mengalami hambatan. Jika saya tidak dapat meningkatkan energi spiritual internal saya lebih jauh, energi spiritual eksternal saya tidak akan dapat terus berkembang. Periode meditasi mendalam membawa banyak pemahaman bagi Long Hao Chen. Energi spiritual eksternalnya memang jauh lebih kuat daripada yang lain, terutama karena konstitusinya sebagai dewa pilihan dan manfaat yang dibawa oleh Hao Yue. Pil pelatihan boa hutan cukup ampuh, namun tidak bisa dibandingkan dengan amplifikasi yang dibawa oleh Hao Yue. Selain itu, Long Hao Chen tidak ingin terus mengandalkan pil untuk maju. Mengkoordinasikan kemajuan energi spiritual internal dan eksternal adalah prioritasnya saat ini. Dengan kata lain, dia tidak mau membuat jarak yang terlalu besar di antara mereka. Selain itu, kini setelah ia mencapai langkah ke-8, prioritasnya adalah melatih energi spiritual internalnya, yang secara otomatis akan dibersihkan melalui rongga spiritualnya. Long Hao Chen tidak perlu khawatir tentang ketidakmurnian energi spiritualnya yang mempengaruhi tubuhnya, dan hanya perlu terus berkultivasi. Dalam keadaan seperti ini, pil memang tidak akan banyak berguna baginya, prioritasnya saat ini ditetapkan dalam pelatihan dan pengumpulan poin. Han Yu tidak memaksa, tempat ini adalah jalur gunung penolak naga, dia harus menunggu sampai mereka kembali untuk membujuknya. Pasukan iblis telah mundur seperti air pasang, hanya mayat dari mereka yang tersisa, saat mereka melarikan diri melalui celah yang diciptakan oleh para dewa iblis. Pertempuran ini berlangsung sekitar 2 jam, dan oleh karena itu, sejumlah besar mayat tertinggal di medan perang. Di sisi kuil ksatria, perintah untuk membersihkan medan perang segera diberikan. Ini bukan tentang menguburkan mayat, tapi membawa sebanyak mungkin kembali ke markas mereka di jalur gunung penahan naga.
Mayat-mayat di Dragon Resisting Mountain Pass sebagian besar adalah iblis. Setelah membawanya kembali, kristal ajaibnya akan diekstraksi, dan bagian yang dapat digunakan akan disimpan, dan bagian yang tidak berguna akan dibakar. Hal ini tidak bisa dihindari. Jika iblis memiliki keuntungan yang cukup, merekalah yang akan membawa mayat-mayat ini kembali, tetapi hanya untuk menggunakannya sebagai makanan. Selama mereka memiliki persediaan makanan yang cukup, ras mereka yang memiliki ketahanan yang baik terhadap dingin akan dapat terus bertarung. Meskipun jumlah mereka terus menurun, kerugian kuil ksatria juga sangat mencengangkan. Membiarkan kerugian ini terus berlanjut hanya berarti berkurangnya masa depan 6 kuil besar.